Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama syifa wa nadaba ilai. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbun la rabbun syiwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Semilenial yang berbahagia, merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa berjumpa dengan Anda dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara suatu tema yang penting untuk kita bicarakan, di mana tema ini sangat berperan atau sangat penting untuk kita di kehidupan dewasa kita, yakni materi berkenaan pernikahan. Setiap manusia Allah karuniakan cinta, dan bukan hanya sekedar ingin mencintai, tapi dia pun ingin dicintai. Maka Islam menganjurkan kepada kita untuk menjalankan suatu perintah, yakni nikah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara materi pernikahan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini kita memahami tentang makna nikah, tujuan dari suatu pernikahan, hukum pernikahan, kriteria memilih jodoh, dan rukun syarat pernikahan. Check it out. Pertanyaan pertama adalah, apa sih pernikahan itu? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun menurut hukum Islam, bahwa perkawinan adalah suatu akad. Fokus pada akadnya, akad yang sangat kuat atau misalkan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Ingat, nikah itu adalah suatu akad yang dari akad tersebut kita bisa menjadi suatu perjanjian yang agung dan merupakan suatu ibadah. Maksud dari misalkan ghaliza adalah perjanjian pernikahan yang agung antara lelaki dan perempuan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jadi dengan akad tersebut menumbuhkan suatu kewajiban bagi seorang istri dan menumbuhkan suatu hak bagi seorang suami dan istri. Tujuan dari pernikahan yang pertama adalah untuk mendapatkan ketenangan dari Allah dan ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan yang kedua selain untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dan ridha Allah, yakni kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya, ketika suatu saat nanti kita sudah dewasa, kita sudah mapan, maka menikahlah. Karena ini adalah suatu anjuran yang Rasulullah SAW sampaikan untuk kita. Yang ketiga adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana ayat yang tadi pertama diungkapkan. Selanjutnya adalah mendapatkan keturunan yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW dan Allah dalam Al-Qurannya. Mengapa demikian? Karena setiap manusia Allah berikan kebutuhan biologis, yakni untuk mencurahkan hasrat biologisnya, maka agar hasrat biologis itu tidak disampaikan atau dicurahkan kepada siapa saja, maka Islam menganjurkan kita untuk menikah. Yang selanjutnya adalah menyambung silaturahmi. Karena pernikahan bukan hanya sekedar menggabungkan dua orang, seorang laki-laki dan perempuan, tapi lebih daripada itu adalah menggabungkan dua keluarga besar. Maka carilah pasangan yang bisa sevisi, sehidup semati bersama kita. Selanjutnya, hukum pernikahan itu pada dasarnya adalah mubah, tapi ternyata nikah itu bisa menjadi wajib. Jadi hukum yang pertama adalah wajib. Untuk siapa nikah itu wajib? Yang pertama adalah untuk seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinahan.
karena zina merupakan suatu dosa besar. Artinya adalah contoh, ada seorang pemuda yang sudah dewasa, memiliki sudah punya pekerjaan dan dia sudah mengenal lawan jenisnya yang memiliki kedekatan yang lebih, maka dia berpotensi untuk zina, maka pada saat itu dia wajib untuk melaksanakan pernikahan. Yang kedua adalah sunnah, yakni apabila orang yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina disebabkan karena memang usianya masih muda, artinya dia masih udah masuk, bisa juga usianya sudah cukup matang, sudah punya penghasilan tapi dia masih menjomblo. Nah, ini termasuk yang sunnah. Tapi ketika dia melaksanakan sunnah tersebut, punya pasangan, sudah memiliki keinginan untuk menikah, alangkah lebih baiknya untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya bisa menjadi haram, yakni menjadi haram ketika kita menikah, karena dengan menikah kita akan menguasai hartanya. Wah, ada cowok ganteng nih, kita nikahi aja, kita ambil kekayaannya lalu kita ceraikan. Ya, kayak kisah-kisah tragis di film-film yang selalu Anda saksikan, yang isinya ku menangis sumpah ya kan. Itu hukumnya adalah haram. Tapi ketika kita sudah dewasa, sudah belum memiliki pekerjaan, tapi kita sudah memiliki ketertarikan biologis dan ketertarikan fisik kepada orang lain, maka hukumnya adalah mubah. Nah, saat ini Anda usianya masih muda, maka hukum menikah bagi kita adalah masih dalam kondisi makruh. Kenapa? Karena kita belum memiliki cukup kemampuan finansial sehingga dikhawatirkan kita tidak mampu menafkahi pasangan. Maka ketika ada hasad ingin menikah saat ini, berpuasalah untuk meminimalisir potensi gejolak yang terjadi pada diri seorang lelaki khususnya. Dan nikah itu bisa menjadi juga boleh-boleh saja. Artinya yaitu hukum dasarnya adalah mubah, boleh pada nikah mangga atau nikah gitu naon. Yani mereka yang belum memiliki kemampuan finansial dan juga masih hidup menjomblo. Selanjutnya, kriteria memilih jodoh. Nah, ini kata Rasulullah SAW, tunkihul mar'ati bi arba'i asbabin. Tingkahilah perempuan itu, seorang pasangan itu karena 4 sebab. Yang pertama adalah 5 lihat karena kemampuan finansialnya. Kenapa harus dilihat kemampuan finansialnya? Tentu karena pernikahan itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Seorang laki-laki harus memberikan nafkah yang baik, seorang laki-laki harus memberikan mahar yang baik, dan seorang perempuan harus ikhlas dengan pemberian mahar dan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Tapi ketika seorang suami mampu memberikan harta atau nafkah yang baik, itu jauh lebih baik. Maka ketika memilih pasangan, yang pertama kita bisa melihat karena kekayaannya. Bukan berarti cari yang kaya, tapi lihat potensi rezekinya. Lihat potensi rezekinya. Karena kekayaan bisa saja hilang, tapi potensi rezeki ketika pasangan kita ulet dan punya pekerjaan, di sana ada potensi rezeki. Kalau kita mencari orang yang kaya semuanya, otomatis spesies orang kaya akan mulai langka dan kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kekayaan. Artinya kita harus bisa menerima apapun kondisinya. Tapi ketika ada orang yang cukup secara finansial, itu yang menjadi prioritas. Yang kedua adalah lihasabiha, karena keturunannya. Lihat, takutnya pasangan kita keturunan curanmor, keturunan begal, keturunan koruptor, karena sifat orang tua akan menurun kepada anaknya. Pastikan bahwa orang tua dari pasangan kita, calon pasangan kita adalah orang-orang yang baik. Selanjutnya, lijamaliha, karena ketampanan, karena daya tarik fisiknya. Pasti manusiawi sekali ketika kita mencintai karena fisik, tapi jangan karena fisiknya tidak baik kita tinggalkan. Tapi sebagai seorang manusia biasa, setidaknya jangan mencari fisik yang sempurna, tapi carilah orang yang memiliki daya tarik. Tidak perlu cantik, yang terpenting adalah memiliki daya tarik itu sendiri. Yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya, karena kesolehannya. Dan Rasul tekankan fadfar bidati din taribat syadak. Tapi yang paling penting adalah cari yang paling bagus agamanya. Taribat syadak, kau tidak akan merugi. Jadi
di sini pesan dari hadis tersebut menyatakan bahwa boleh kita mencari orang kaya, boleh kita mencari orang yang keturunannya baik, boleh kita mencari orang yang tampan dan rupawan. Tapi ingat, yang harus menjadi patokan utama adalah fadfar bidatidin, cari karena kesolehannya. Karena harta, rupa akan sirna, tapi kesolehan akan abadi. Selanjutnya, tahapan-tahapan pernikahan. Sebelum kita menuju pernikahan, maka kita bisa yang dianjurkan dalam agama adalah kita tidak melakukan melalui pacaran, karena pacaran itu banyak potensi-potensi yang menyebabkan kita menjadi melakukan perbuatan buruk dan kemaksiatan. Maka yang dianjurkan dalam Islam adalah yakni ta'aruf atau saling mengenal dengan calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani dan rohani kita. Kalau kita belum ada keinginan untuk menikah lalu kita ta'aruf dari sekarang, itu bukan ta'aruf tapi pacaran. Tapi ketika kita kondisi finansial sudah cukup, usia kita sudah matang dan kita akan melakukan pernikahan, maka saat itu kita diperbolehkan untuk ta'aruf. Dan setelah kita menemukan teman yang bisa diajak ta'aruf, baik dikenalkan oleh pihak ketiga, maka kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang. Jadi yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah konsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, dan yang ketiga adalah perkuat dengan istikharah. No pacaran-pacaran, jangan pernah Anda tertipu dengan kalimat-kalimat aku mencintaimu karena Allah. Tapi kalimat itu digunakan saat SMA. Bro, aku tuh cinta sama kamu karena Allah. Bullshit ya. Karena kalau misalkan dia benar mencintai karena Allah, pasti dia akan datang ke rumahmu menemui orang tuamu. Oke. Selanjutnya, pernikahan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pernikahan resmi, yakni yang tercatat di kantor urusan agama, juga dihadiri oleh keluarga dan terpenuhi setiap rukun dan syaratnya. Yang kedua adalah nikah mut'ah, nikah kontrak. Aku menikahmu kersabulanun, ini diharamkan. Dan yang ketiga adalah nikah siri, yakni syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, artinya tidak tercatat dalam di kantor urusan agama. Yang kami sarankan adalah nikah resmi, karena ketika nikah siri tanpa surat menyurat, ini sangat merugikan bagi kaum perempuan. Ketika dia ditalak, dia tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, sehingga bisa jadi berpotensi tidak akan mendapatkan hak waris jika dia menggugat waris ke pengadilan. Maka pastikan pernikahan itu tercatat di KUA. Selanjutnya, rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, dan ijab kabul. Ini di slide ada kesalahan, mohon maaf. Jadi pengantin laki-lakinya harus ada, pengantin perempuannya harus ada, adanya wali. Oke. Wali itu siapa? Yakni ayah dari calon pengantin perempuan, karena wali tersebut yang akan menikahkan kepada si calon pengantin laki-laki. Jika ayahnya sudah wafat, bisa diganti oleh kakak dari perempuan tersebut yang laki-laki. Kalau tidak ada kakak laki-laki, maka boleh adik laki-laki. Nggak ada juga, langsung narik ke kakek. Kakeknya sudah meninggal, cari ke pamannya. Pamannya ternyata nggak ada. Pamannya dari si ayah ya. Pamannya ternyata si ayahnya itu anak tunggal. Maka yang akan menjadi walinya adalah wali hakim, yakni di Indonesia ditunjuk adalah kepala kantor urusan agama. Saksi yang selanjutnya adalah rukunnya adalah saksi, yakni 2 orang laki-laki yang baligh, yang berakal, yakni yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Selanjutnya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari seorang wali, dan qabul adalah penerimaan dari seorang calon pengantin laki-laki. Saya nikahkan, nah itu namanya adalah ijab. Lalu si laki-laki menjawab, saya terima nikahnya putra bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Adapun mahar tidak termasuk rukun, tapi sesuatu yang wajib ditunaikan saat pernikahan. Jadi mohon maaf ada sedikit perubahan, ada sedikit koreksi dari slide yang sudah Bapak sediakan. Jadi yang termasuk rukun adalah calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali,
ada 2 orang saksi dan ijab qabul. Adapun mahar bukan rukun tetapi sesuatu hal yang wajib yang ditunaikan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diserahkan saat akad. Sebaik-baiknya perempuan adalah semurah-murahnya mahar, tapi sebaik-baiknya laki-laki adalah sebaik-baiknya dalam memberikan mahar atau mas kawin. Syarat-syarat saksi yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Kalau misalkan keluarganya murtad atau mungkin dia si calon pengantin perempuannya mu'alaf, maka saksinya atau walinya adalah kantor urusan agama atau bapak kepala KUA sebagai wali hakim. Syarat saksi yang kedua adalah baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Baik, untuk sementara dicukupkan sekian dalam pematerian ini. Semoga kita memahami bahwasannya kita harus memilih pasangan yang baik ketika kita akan memutuskan untuk menikah, karena ketika kita salah dalam memilih pasangan, kita akan menjadikan kehidupan kita sengsara seumur hidup pernikahannya. Maka pilihlah agamanya yang terbaik agar pernikahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.